Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar perekonomian 4 sektor. Kita langsung saja. Perekonomian 4 sektor, maka pelaku intinya, pelaku utamanya adalah 4 sektor atau pelaku ekonomi. Yang pertama adalah rumah tangga konsumen, perusahaan, pemerintah atau government. Lanjut adalah perdagangan internasional, yaitu ada ekspor dan impor. Selain ada 4 pelaku ini, juga ada investor dan perdagangan. Ini flownya, alurnya, bagannya. Kita amati untuk garisnya. Ini menunjukkan bahwa rumah tangga konsumen menyalurkan faktor produksi, lalu dia mendapatkan pendapatan. Dari pendapatan itu selain untuk konsumsi, dia untuk membayar pajak, terus dia mendapatkan fasilitas publik, sama seperti perusahaan membayar pajak, mendapatkan fasilitas publik. Terus sebenarnya di sini ada tambahan lagi yang tadi konsumsi, dan dia harus mengkonsumsi barang dan jasa, dia harus membayar barang dan jasa itu di produsennya. Namun di sini tidak saya cantumkan. Lalu ada pendapatan dikurangi konsumsi dan bayar pajak, sisanya adalah saving. Dari saving itu mendapatkan bunga. Lanjut, uang yang disimpan di perbankan dipinjamkan kepada investor. Para investor membayar bunga kepada perbankan. Para investor lanjut, dia melakukan investasi ke perusahaan dan mendapatkan pengembalian berupa return, yaitu dividen atau capital gain. Ini dapat berupa pasar modal ataupun modal ventura. Ini barang-barangnya. Ini dia barang-barang yang dari luar negeri dikonsumsi oleh rumah tangga konsumen atau masyarakat Indonesia menjadi impor, yang membayar impor. Lalu barang-barang yang dihasilkan dari perusahaan Indonesia dikirim ke luar negeri yang disebut ekspor, dan dia akan mendapatkan pembayaran ekspor. Oke, ini impor dan ekspor. Jadi ekspor itu adalah penjualan atau pengiriman barang dalam negeri ke negara lain atau negeri lain. Jika hal ini berdampak, jika pengeluaran agregat akan meningkatkan ekspor, maka ekspor ini berujung pada peningkatan pendapatan nasional. Jika ekspor lebih besar daripada impor, maka negara akan mengalami surplus. Sedangkan impor yaitu pembelian atau memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri, yaitu di luar negeri. Barang-barang luar negeri seperti contohnya kita mendatangkan iPhone, mobil-mobil keluaran Jepang seperti Honda. Hal ini menimbulkan aliran kebocoran, akan menurunkan pendapatan nasional. Jika impor lebih besar daripada ekspor, maka akan mengalami defisit. Ekspor dikurangi impor itu eksponensial. Apabila positif, maka pendapatan nasional meningkat dan kesempatan kerja meningkat. Jika negatif, maka kebalikan dari simpulan ini. Oke, ya, karena kita belajar ekspor impor, faktor penentu ekspor yang pertama adalah barang dari dapat bersaing di luar negeri. Artinya barang yang sudah diekspor dari negara kita ke luar negeri berarti mutunya sudah terjamin. Lanjut, kondisi perekonomian negara penerima. Sudah pasti berarti kita mengirim ke negara-negara yang aman, negara-negara yang tidak perang. Tidak mungkin kita mengirim ke negara-negara yang perang seperti Irak dan yang lainnya. Ada kebijakan proteksi negara tujuan. Jadi negara-negara masing-masing mempunyai kebijakan untuk proteksi negaranya, baik kota maupun pajak-pajak untuk barang-barang di negeri. Selanjutnya adalah kurs valuta asing. Lanjut, ini adalah sebenarnya faktor impor. Yang pertama, tidak ada atau tidak dapat memproduksi barang sendiri. Indonesia tidak dapat memproduksi mobil seperti Honda, maka dia impor di Jepang. Terus ada kurs valuta asing, ada kondisi produk dalam negeri. Jadi kondisi produk dalam negeri tidak memenuhi kebutuhan, maka diperbolehkan untuk impor.
selanjutnya adalah kebijakan proteksi. Jadi pemerintah tidak serta-merta membebaskan, tetapi dia juga harus ada kota, ada tarifnya. Lanjut, ini tabel bahwasannya antara ekspor dengan pendapatan nasional. Jika ekspor naik, maka pendapatan nasional naik. Namun, pendapatan nasional naik belum tentu ekspornya naik. Karena untuk pendapatan naik ini tidak hanya ditentukan oleh ekspor, tapi dengan faktor-faktor yang lain. Maka dari itu, ekspor dan perubahan ekspor ini adalah pengeluaran otonomi di mana tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Jadi ingat ya, kalau ekspor mempengaruhi pendapatan nasional, namun pendapatan nasional belum tentu kenaikan pendapatan nasional belum tentu ekspornya juga. Oke, ini keseimbangan perekonomian empat sektor sama seperti kemarin perhitungannya. Ini dipelajari intinya. Ketika ada jawaban di sini, berarti jawabannya ketika ada suntikan dan bocoran, buktikan S ditambah B ditambah M sama dengan I ditambah J ditambah X itu sama. Jika jawabannya sama, berarti ini terbukti bahwa mengalami keseimbangan perekonomian empat sektor. Ingat ya, G ini konsumsi, G itu government, X itu ekspor, S itu adalah saving, T adalah tax, dan M itu adalah impor. Nah, kalau jika taxnya dalam bentuk ini 0,25 berarti ini presentasi kelas ya, seperti itu. Jadi kembali lagi dipelajari lagi perekonomian sektor, dasarnya sudah saya kasih, jadi harus lebih paham karena ini adalah berkaitan. Jika perekonomian sektor tidak paham, maka perekonomian sektor akan sulit untuk memahami. Ya, dibuka lagi perbedaan antara pajak menggunakan presentasi atau menggunakan langsung angka, berarti penggunaan rumusnya juga berbeda. Oke, ini analisisnya. Jika perekonomian empat sektor terjadi, jika mengalami keadaan keseimbangan, berarti ekonomi dalam keadaan baik. Namun, jika saving ditambah tax tambah impor lebih besar atau kurang dari investasi government dan X perekonomian dinamakan tidak seimbang karena uang di sini keadaan uang beredar terlalu banyak maka akan terjadi inflasi. Namun jika saving ditambah tax ditambah impor lebih besar, ini tadi lebih kecil ya, ini lebih besar dari investasi government X, maka perekonomian juga sama tidak akan mengalami keseimbangan. Hal ini terjadi uang yang beda sedikit maka akan terjadi deflasi. Dari analisis ini pemerintah dapat melakukan suatu kebijakan. Oke. Saya rasa cukup, pelajari, amati, pahami, analisis, kalian harus jangan bosan-bosan untuk belajar membuka videonya. Jangan lupa untuk mencatat jika ada hal yang perlu dicatat. Oke, selamat belajar, stay safe, stay healthy, and stay happy.